Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi an'ama bit-taufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulillahi wa quwwatihi wal qawiyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Bapak dan Ibu, saudara-saudari seluruh jemaah pemirsa Awesumur Channel rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini Allah membimbing kita dengan hidayahnya, melindungi kita dalam kuasanya, mencukupi kita dengan rahmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan kasih dan sayangnya mencintai kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berkenan menutupi aib dan celah kita. Kalau bukan karena kasih sayang Allah, sesungguhnya kita tidak akan mampu untuk menutupi aib dan celah pada diri kita masing-masing. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada judul kajian kita pada pagi hari ini, cara-cara meraih cinta Allah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pemirsa Awesumur Channel rahimakumullah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor hadis 2506, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala lewat kalam Rasulullah, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberi petunjuk pada pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu allazi yubsiru bih. Kemudian akan menjadi pendengaran atau memberikan petunjuk pada pendengaran yang dia gunakan untuk mendengar. Wa yadahu allati yabtusu biha. Kemudian dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala pada tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamsi biha. Dan Allah berikan petunjuk kepada kakinya yang dengannya dia berjalan. Wa in sa'alani la'utiyannahu. Dan apabila dia memohon, maka aku akan mengabulkannya. Wala in ista'azani la'izannahu. Dan apabila dia memohon perlindungan, maka niscaya aku akan melindungi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengambil pendekatan paham daripada hadis ini, saya mengajak kita mencermati ada satu kisah hikmah. Satu ketika ada seorang perempuan solehah kepingin mendapatkan suami yang solih. Kebetulan memang perempuan ini berasal dari keluarga yang terhormat, kemudian juga dari ekonomi yang mapan, parasnya juga cantik. Jadi wajar kalau beliau ini memberikan syarat kepada orang yang akan melamar. Adapun syarat tersebut dia katakan,
aku akan menerima lamaran dari laki-laki apabila bisa memenuhi persyaratan. Syaratnya ada 3. Yang pertama, laki-laki harus menghatamkan Al-Quran setiap harinya. Yang kedua, laki-laki itu harus sholat sepanjang malam. Kemudian yang ketiga, laki-laki itu harus puasa sepanjang tahun. Nah, ini memang luar biasa ini syaratnya. Yang pertama tadi, menghatamkan Al-Quran setiap hari. Yang kedua, sholat sunat sepanjang malam. Yang ketiga, puasa sepanjang tahun. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tersiarlah ini informasi. Sampailah kepada salah seorang laki-laki yang memang dia orang yang mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia sanggupi persyaratan. Singkat cerita, mereka pun menikah. Setelah menikah, setelah berjalan 1-2 bulan, si istri tadi memperhatikan kebiasaan suaminya sepertinya tidak memenuhi kriteria apa yang dia syaratkan. Di saat dia memberikan syarat kepada orang yang akan menikahi dirinya. Sehingga dia komplain kepada suaminya. Dia katakan suaminya pembohong. Suaminya telah menipu dirinya. Tapi suaminya mengatakan aku tidak berbohong dan aku tidak menipu. Di bulan ketiga pernikahan, perselisihan mereka ini semakin tajam sampai pada puncaknya. Si istri minta cerai dan dibawalah ke pengadilan. Sampai di depan hakim, mereka ditanyai. Hakim menanya kepada si istri yang menggugat minta dijatuhkan cerai. Ditanya hakim, Bu, apa kira-kira keberatan ibu sehingga minta untuk dijatuhkan talak supaya bercerai? Kata si istri, suami saya pembohong. Suami saya telah menipu saya. Dia dulu mengatakan akan sanggup memenuhi syarat. Tapi setelah kami menikah, dia tidak melaksanakan apa yang menjadi syarat tersebut. Kemudian si hakim bertanya pula kepada si suami, benarkah apa yang dikatakan oleh istrimu? Suami mengatakan syarat yang dia sebutkan itu betul adanya. Memang dulu ada syarat yang dia minta dan saya memenuhinya. Tapi kenapa istrimu mengatakan bahwa kau tidak memenuhi syarat, kau telah menipunya, kau telah membohonginya? Kau katakan tidak. Saya tidak menipu dan tidak berbohong. Jadi ditanyakan oleh hakim, kalau begitu, coba ulangi apa yang menjadi syarat ibu. Ditanya kepada si istri. Kata si istri, yang pertama, aku mau menikah kepada seorang laki-laki yang menghatamkan Al-Quran setiap harinya. Ditanya hakim kepada suami, apakah bapak melaksanakan syarat tersebut? Dia katakan, saya melaksanakannya. Tapi kata si istri, tidak Pak hakim. Dia sedikit sekali membaca Al-Quran. Tidak mungkin dia menghatamkan Al-Quran dalam satu harinya. Kemudian si suami mengatakan, aku membaca keterangan Rasulullah. Siapa yang membaca 3 kali surah Al-Ikhlas sama dengan menghatamkan Al-Quran. Karena surah Al-Ikhlas itu, satu surah Al-Ikhlas sama dengan 1/3 dari isi kandungan Al-Quran. Jadi hakim menerima jawaban si suami. Kalau begitu bapak tidak berbohong katanya. Kemudian yang kedua,
Nah, apa syarat yang kedua, Bu? Ditanya si hakim pada si ibu, istri ini. Yang kedua, saya mau menikah kepada seorang laki-laki yang sholat sepanjang malam. Ditanya hakim kepada si suami, bagaimana dengan syarat yang kedua ini? Apakah Bapak melaksanakannya? Kata suaminya, saya melaksanakannya. Saya membaca keterangan dari Rasulullah, siapa yang sholat isyanya berjamaah, kemudian sholat subuhnya juga berjamaah, maka sama nilainya dengan dia melaksanakan sholat sunat sepanjang malam. Kata si hakim, kalau begitu Bapak tidak berbohong. Sudah dua menang dia. Kemudian yang ketiga, apa syarat ibu yang satu lagi? Ditanya hakim kepada istri. Yang ketiga, saya mau menikah dengan seorang laki-laki yang puasa sepanjang tahun. Nah, ditanya lagi hakim. Ditanya hakim kepada si suami. Bagaimana Bapak melaksanakannya? Sementara kata si istri, Bapak tidak puasa sepanjang tahun, tidak puasa setiap hari. Dijawab oleh suami, saya mendengar keterangan dari Rasulullah SAW bahwa siapa yang puasa di bulan Ramadan, kemudian menambah 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal, maka sama nilainya dengan dia puasa sepanjang tahun. Karena 30 di bulan Ramadan ditambah 6 di bulan Syawal sama dengan 36. Jika dikaitkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang datang kepadaku dengan amal kebaikan, kata Allah, maka kulipat gandakan amalnya itu 10 kali kelipatan. Jadi 36 itu kalau dilipatkan kali 10 sudah 360. 360 itu sama dengan hitungan 1 tahun di dalam hitungan tahun Hijriah. Karena tahun Hijriah ini kan tidak ada yang pakai 31 dalam 1 bulan. Antara 29 dan 30. Tapi kalau di dalam miladiah, dia sampai 365. Karena ada beberapa di antara bulan-bulan dalam tahun miladiah, antara Januari sampai Desember, ada yang sampai hitungannya 31 hari. Jadi 360 sama dengan 1 tahun. Jadi si hakim tadi kagum dengan jawaban suami ini. Kalau begitu Bapak tidak salah. Kalau begitu Bapak bukan penipu dan bukan pembohong. Kalau begitu tidak ada yang salah dalam pernikahan ini. Tidak ada celah yang bisa menjadi syarat untuk jatuhnya talak. Kalau begitu pulanglah. Ini hanya persoalan kesalahpahaman. Nah, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, ini salah satu cara yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya apabila kita ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah cara-cara yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salah satunya adalah perbanyak amalan sunnah. Luar biasa sekali. Membaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran setiap harinya. Apakah kita kesulitan untuk membaca Al-Ikhlas 3 kali dalam sehari semalam? Insya Allah tidak. Kemudian sholat berjamaah, sholat isya, sholat berjamaah 1 hari 1 malam itu sama dengan dia melaksanakan sholat sunat sepanjang malam. Luar biasa. Barangkali kalau sholat sunat sepanjang malam, kalau saya pribadi barangkali saya tidak sanggup. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar mungkin ada yang sanggup.
Mudah-mudahan Bapak Ibu ibadahnya lebih baik daripada saya, insya Allah. Tapi kalau saya tidak sanggup, namun dengan adanya keterangan ini, kita bisa memahami bahwa perlu kita jaga sholat Isya dan sholat Maghrib, jangan sampai tidak berjamaah. Karena kalau kita tetap berjamaah, maka sepanjang malam itu kita terhitung melaksanakan sholat sunnah. Begitu juga dengan puasa, sepanjang hari dalam 1 tahun bisa dicapai dengan melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh ditambah 6 hari di bulan Syawal. 30-an dikalikan 10 ya bil hasanati pada wa asru amsalihah sama dengan 360. Barangkali tidak terlalu berat buat kita untuk bisa menjaga amalan ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jamaah pemirsa Awe Sumut Channel rahimakumullah. Ini cara-cara yang kita ceritakan ini tentunya baru sebahagiannya saja. Kemudian masih ada waktu sepertinya sedikit lagi. Termasuk cara-cara untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang diterangkan Allah di dalam surah As-Saff ayat 10-11 yang menjadi muqaddimah. Muqaddimah dalam ayat al-jam'iyatul wasdiyah. Dan saya yakin Bapak Ibu hafal itu. Karena ini menjadi hafalan wajib bagi kita semua saja di tingkat madrasah ibtidaiyah, di MTS, di aliyah, ini menjadi hafalan wajib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kita sudah pahamlah ayat ini. Saya hanya ingin fokus kepada salah satu dari bahagian ayat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan apabila kamu ingin mendapatkan perniagaan yang tidak akan merugi dunia dan akhirat, yang bisa mendapatkan jaminan terhindarnya dari azab yang pedih dunia dan akhirat, Allah tawarkan tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta. Bapak dan Ibu yang kami hormati, boleh secara terang-terangan, boleh juga secara sembunyi, tergantung situasinya. Sirra wa alaniyan, boleh secara sembunyi, boleh secara terang-terangan. Salah satu cara untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah atau menafkahkan harta di jalan Allah dengan secara sembunyi. Sebagai penutup, ada satu kisah hikmah. Seorang ahli ibadah dan ahli sedekah yang dia sering bersedekah itu pada malam hari supaya sedekahnya tidak diketahui banyak orang. Bahkan dia berusaha supaya jangan diketahui bahwa dia yang bersedekah. Maka dia mengantarkan langsung ke tempat yang ditunjukkan Allah kepadanya kemana sedekah ini akan diantarkan. Satu ketika pada malam hari selesai sholat Isya, dia berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah aku ya Allah kemana aku malam ini bersedekah. Kemudian Allah berikan ilham kepadanya untuk mengantar sedekahnya kepada salah satu dari warga di kampung itu, diantarlah. Kemudian besoknya masyarakat heboh, masyarakat gempar. Kenapa? Ada pencuri dapat sedekah. Orang yang dikenal sebagai pencuri di kampungku tadi malam menerima sedekah.
Ini sampai kepada telinga orang yang bersedekah. Rupanya yang kusedekahi tadi malam seorang pencuri. Dan dia tidak tahu kalau itu adalah seorang pencuri. Awalnya dia tidak tahu. Tapi karena itu ditunjukkan Allah, maka dia laksanakan aja. Kemudian beberapa hari berikutnya dia berdoa lagi kepada Allah pada malam hari setelah sholat isya, ya Allah tunjukkanlah kepadaku kemana aku bersedekah malam. Kemudian Allah tunjukkan lagi ke satu tempat, dia antar sedekahnya ke situ. Keesokan harinya gempar lagi di masyarakat. Kalau yang pertama gempar karena ada pencuri dapat sedekah. Kalau hari ini yang buat gempar, ada pelacur dapat sedekah. Dan ini juga belakangan sampai ke telinga orang yang ahli sedekah tadi. Oh, rupanya yang kusedekahi seorang pelacur. Tapi ya sudahlah, itu kan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu maunya Allah. Dia tak banyak berpikir kepada siapa dia sedekah. Kemudian berikutnya beberapa hari lagi dia juga berdoa kepada Allah pada malam hari kemana dia akan bersedekah. Kemudian Allah tunjukkan di satu tempat, maka dia antarlah sedekah ke situ. Nah, dia pikir dia akan bersedekah kepada seorang pembantu rumah tangga. Karena rumah yang dia datangi adalah rumah yang besar, rumahnya orang kaya. Kemudian keesokan harinya masyarakat gempar lagi. Kenapa? Ada orang yang paling kaya di kampung itu tadi malam dapat sedekah. Dan ini juga sampai kepadanya, oh rupanya yang menerima sedekah itu bukan pembantunya. Yang menerima sedekah justru majikannya. Orang yang paling kaya di kampungnya, tapi paling pelit pula di kampung itu. Paling kaya tapi paling pelit. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, dia merasa khawatir. Jangan-jangan ada yang salah dengan sedekah. Jangan-jangan aku salah memahami hidayah ini. Jangan-jangan aku sudah salah sasaran ini calon penerima sedekah. Masa orang paling kaya dapat sedekah? Kemudian pada malam harinya setelah sholat sunnah, Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya, memberikan penjelasan dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang pertama itu dia minta kepada Allah ditunjukkan ke rumah pencuri? Ternyata pencuri itu ada di bahan apa? Punya apa-apa, dia berencana untuk mencuri lagi pada malam hari. Sebenarnya pencuri ini ingin bertaubat. Dia berusaha untuk mencari pekerjaan, tapi tak ada orang yang percaya kepadanya. Misalnya bapak-bapak punya usaha, ada orang melamar kerja untuk kerja bersama bapak, tapi bapak tahu bahwasanya dia terkenal pencuri gitu. Apa bapak siap untuk menerimanya? Tentu. Begitu juga orang yang kedua tadi. Kenapa Allah tunjukkan dia bersedekah kepada seorang pelacur? Ternyata pelacur itu pada malam hari itu memang keputusan tidak ada bahan makanan. Seandainya dia tidak mendapatkan bahan makanan, maka dia akan melakukan praktek prostitusi, menjual diri demi untuk menyambung hidup. Dengan diberikan sedekah, dia nggak jadi pada malam hari. Dan ini pelacur ini juga pelacur yang memang ingin bertaubat, tapi belum ada dia mendapatkan kesempatan untuk bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan lain. Dia coba menawarkan jasa, dia coba untuk jadi orang baik-baik, jadi pembantu rumah tangga misalnya, tapi tidak ada orang yang percaya. Misalnya ibu-ibu ada orang menawarkan, saya mau jadi pembantu rumah tangga, nggak apa-apalah menyapu-nyapu pun jadi, mencuci pakaian pun jadi, memasak pun jadi,
mensetrika baju pun jadi. Tapi ibu tahu bahwasanya dia terkenal sebagai seorang pelacur. Apakah ibu bisa dengan mudah menerimanya? Belum tentu. Inilah sulitnya kalau nama sudah tercoreng. Itu juga orang yang ketiga tadi. Orang yang ketiga itu adalah orang yang kaya, paling kaya di kampung itu, tapi paling pelit. Rupanya Allah berkehendak dengan dia menerima sedekah ini cara-cara Allah menyentuh hatinya. Dia terpikir, oh kok bisa ya? Si fulan itu, kalau dilihat, aku lebih kaya daripadanya, tapi kenapa dia bisa bersedekah? Justru kepada aku yang lebih kaya darinya. Kenapa? Rupanya ini cara-cara Allah untuk menyentuh hatinya, untuk menyadarkannya supaya dia juga ikut bersedekah. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada kalanya bersedekah dengan cara-cara sembunyi, ya, dengan cara sembunyi-sembunyi. Ada kalanya lebih utama, tapi kita lihat situasi dan kondisinya. Ada kalanya memang sedekah itu harus secara terang-terang. Kembali kepada niat dan situasi yang kita hadapi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, amal-amal sunnah seperti yang diceritakan di awal tadi, begitu juga amal sedekah kita. Mudah-mudahan ini menjadi cara-cara yang Allah bimbingkan kepada kita untuk bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.